إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبع هداه ووالاه إلى يوم القيامة وبعد. فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala dan anugerahnya yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang manusia adalah hidayatul Islam. Maka barang siapa yang dia menjadi seorang muslim, menjadi seorang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya orang itu adalah termasuk orang yang Allah kehendaki baik. Karena hidayah itu adalah sungguh anugerah yang tak ternilai harganya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ketika seseorang dijadikan sebagai orang yang mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, mengikuti sunnah-sunnah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghindari kekufuran dan berusaha berada selalu hidupnya di atas sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh menjadi petaka dan calon celaka siapa yang mereka tidak membenarkan ajaran dan wahyu yang terakhir, Islam yang paling mutakhir yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan akan menjadi paling cilaka ketika mereka adalah anti terhadap Tuhan, anti terhadap Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan berusaha meminggirkan dinullah, atau bahkan berusaha untuk melakukan peniscayaan, mengolok-olok, menjauhkan umatnya dari Islam, atau bahkan menjadikan mereka benci kepada al-Islam. Jika orang itu menjadi golongan yang seperti ini, maka merekalah orang yang paling pantas untuk mendapat petaka di dunia maupun di akhir nanti. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan khutbah saya kali ini saya ingin sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl, diawali sesungguhnya dari ayat 90, akan tetapi saya akan sampaikan yang ke-92-nya saja. Ayat 91, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar setiap kita, apalagi menjadi orang yang menjadi berstatus pemimpin, pemimpin terkecil sampai dengan pemimpin negara dan bangsa, agar mereka bertindak adil dan mereka berbuat ihsan. Mereka menunaikan hak-hak terhadap dzawil qurba, dan Allah Subhanahu wa taala melarang agar mereka tidak melakukan dan tidak menggalakkan perkara-perkara yang fahsya, yang keji, perkara-perkara yang mungkar, dan perkara-perkara yang melampaui batas. Dan termasuk di dalamnya adalah apa yang Allah firmankan di dalam ayat 92, yaitu Allah Subhanahu wa taala melarang. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim,
wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah sekali-kali kalian menjadi orang seperti seorang perempuan yang dia mengurai kembali tenunan yang sebelumnya dia telah rapih tenun, kemudian kembali dia urai lagi dan seolah belum melakukan sesuatu. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah isyarat kepada kita agar kita jangan bersikap seperti orang yang bodoh. Oleh karena itu judul khutbah saya kali ini adalah jangan bersikap dungu. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang tidak punya malu dan tidak ragu dan percaya diri mengaku sebagai warga negara Indonesia, akan tetapi mereka adalah menyelisihi apa yang menjadi kesepakatan bangsa dan negara. Kalau saja dalam sejarah kita dulu mengenal bahwa tokoh-tokoh pendiri bangsa ini telah sepakat bahwa yang disebut dengan dasar negara itu adalah lahirnya, disepakatinya adalah tanggal 18 Agustus, dan sekaligus adalah menafikan dan mengingkari terhadap upaya-upaya yang dia adalah anti terhadap Tuhan, apakah berupa ajaran Marxisme, apakah Leninisme, ataukah Marxisme. Tetapi dalam hari-hari atau bahkan tahun-tahun terakhir ini ada sebagian mereka yang dengan gigih bahkan mengajukan agar supaya apa yang telah menjadi kesepakatan itu menjadi bubar kembali, dan itu adalah persis seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam surat An-Nahl ayat 92 ini. Sudah sepakat, sudah diikat dan sudah berjalan, lalu dia berusaha akan membatalkan dan mengurai kembali sehingga mengancam akan keamanan, akan ketentraman dan akan persatuan dan persaudaraan bangsa dan negara, terutama umat Islam yang ada di negara Indonesia yang kita cintai ini. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang membangun rumah dan sudah selesai, sudah tuntas, sudah finish, lalu kemudian dia berusaha untuk kembali merobohkan bangunan itu dan menjadikannya seperti sebelum dia bangun, maka apa yang akan kita katakan pada orang itu? Apakah orang itu orang waras? Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala umpamakan kepada orang yang berakal, bahwa sesungguhnya dilarang dan tidak boleh membatalkan ataupun menyelisihi apa yang sudah menjadi kesepakatan. Apalagi lebih dari itu adalah akan berusaha kembali menghidupkan apa yang sudah ditetapkan oleh bangsa dan negara ini, bahwa Marxisme adalah dilarang, bahwa Leninisme adalah dilarang, bahwa sosialisme adalah dilarang. Maka sungguh yang mengkhawatirkan adalah jika kaum muslimin tidak suka, tidak ridho, maka apa yang akan terjadi? Sungguh jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah suatu kekhawatiran, dan karena itu marilah kita jaga bangsa dan negara ini dari ancaman komunisme, dari ancaman Marxisme yang mereka adalah anti Tuhan, dan mereka adalah telah terbukti di dalam sejarah menumpahkan darah, bahkan haus darah, bahkan rela untuk berpesta di atas darah dan nyawa yang tertumpah. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus kembali bahwa Islam yang diajarkan oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmah. Seperti Allah firmankan,
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami Allah Subhanahu wa taala utus engkau wahai Muhammad kecuali agar kamu menjadi bukti atas adanya rahmat Allah Subhanahu wa taala pada alam semesta ini. Oleh karena itu bisa kita buktikan bahwa Islam seluruhnya adalah rahmat. Berbeda dengan apa yang ada di dalam ajaran Marxisme atau yang disebut dengan Marhainisme, karena sesungguhnya semua itu adalah tidak berjalan di atas keyakinan yang pertama kali disepakati oleh umat dan bangsa Indonesia, dan tentu tidak diimani dan diingkari oleh umat Islam seluruh, tentu di sini adalah seluruh Indonesia. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai warga negara dan bangsa hendaknya takut dan waspada terhadap kemunculan ini, dan kita semua wajib melakukan kewaspadaan, karena sesungguhnya akan menyesalah kita jika terulang apa yang terulang pada tahun 1948 atau apa yang terjadi pada tahun 1965. Maka marilah kita semua waspada akan ancaman ini, karena sesungguhnya ini adalah bukan perkara yang ringan, karena berkaitan dengan keberlangsungan keagamaan kita itu sendiri, bahkan menjadi bagian dari tanggung jawab kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menjaga dan memelihara atau bahkan menegakkan dan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan hidayah dan taufik kepada kita untuk selalu istiqamah di atas tauhid, untuk istiqamah di atas ajaran Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan mati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wala rasula ba'dah. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam khutbah saya yang kedua ini adalah saya ingin menyampaikan suatu tuntunan Islam. Kalau seandainya syariat ini berjalan, kalau saja syariat Allah Subhanahu wa taala berjalan, maka sesungguhnya harga daripada persatuan dan kesatuan itu adalah nyawa. Karena apa? Karena siapa saja yang berusaha untuk mencerai-berai dan memecah belah suatu jamaah yang mereka adalah bersatu di atas tuntunan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian diusahakan untuk bercerai-berai dan kemudian satu sama lain saling bermusuhan, itu adalah sungguh harganya adalah nyawa. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Arfajah Ibnu As'ad, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ataakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahidin yuridu an yasukka asakum aw yufarriqa jama'atakum faqtuluh." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika ada seseorang dari kalian yang datang berusaha dan berupaya agar persatuan kalian yang dipimpin oleh seorang dari kalian menjadi bercerai-berai, sehingga kalian menjadi berpecah belah, maka sesungguhnya kata Rasul, faqtuluh, maka bunuhlah orang tersebut. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Islam adalah mengutamakan persatuan, dan Islam tidak suka bahkan membenci akan perpecahan. Dan karena itu kalau saja syariat Islam yang berlaku, siapa saja yang berusaha mencerai-berai dan memecah belah bangsa ini, maka sesungguhnya harganya adalah nyawanya.
Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu marilah kita belajar bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, dan Islam adalah selalu cinta dan menjaga akan persatuan dan kesatuan. Dan karena itu maka sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita tumbuhkan gairah kita untuk menjaga dan menjalankan apa yang menjadi tuntunan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan berikutnya adalah jangan sampai kita berpecah belah, karena Allah berpesan dan menyuruh kita agar kita tidak bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Allahumma shalli wa sallim mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa nahnu ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح فتيات المسلمين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم وحد صفوفهم. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم اهدهم سبل السلام. اللهم انصر على من عاداهم. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. اللهم إنا نعوذ بك من البلاء والغلاء والوباء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.